Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kalian semuanya berada. Kali ini saya akan coba untuk bisa menjelaskan tentang topik kesetimbangan asam dan basa. Jadi sebelumnya kita sudah bicara tentang tetapan kesetimbangan, gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa mencari kesetimbangan, bagaimana hubungannya dengan laju reaksi, gitu ya. Kemudian eh, juga menghitung dari tetapan kesetimbangan itu sendiri dan, apa arti dari kesetimbangan dan juga reaction quotient gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan coba bisa membahas tentang, bagaimana kesetimbangan untuk di senyawa yang bersifat asam maupun senyawa yang bersifat basa. Nah, kita langsung saja ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang satu asam basa, itu tidak lepas dari suatu teori yang ditemukan oleh si Bronsted-Lowry ini, gitu ya. Jadi, teori Bronsted-Lowry ini bilang bahwa ada, asam basa tersebut ada suatu pasangan asam basa konjugasi gitu ya. Asam dengan basa konjugasinya, ataupun basa dengan asam konjugasinya. Nah, kapan suatu senyawa itu dibilang asam dan kapan suatu senyawa itu dibilang basa. Jadi dia dibilang asam kalau, dia itu memberi atau donor proton atau H+ gitu ya. Sedangkan dibilang basa apabila dia itu menerima H+ gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat dari asam dan basa konjugasinya gitu kan ya. Nah, jadi seperti ini, jadi ada suatu reaksi dari CH3COOH ditambah dengan H2O itu nanti akan menjadi, asam basa konjugasi atau bisa dalam kata lain adalah bentuk ionnya gitu kan ya, yaitu CH3COO- dan juga H3O+. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, eee, katakan dari CH3COOH, maka bisa dibilang dia, eee, melepas proton gitu kan ya, melepas proton atau bisa dibilang dia, sebagai pemberi ataupun donor proton. Oleh karena itu, CH3COOH ini merupakan asam, seperti itu ya. Sedangkan kalau misalkan untuk pasangannya atau konjugasinya itu bersifat basa. Nah, lalu kemudian ada H2O di sini. Dari H2O, maka dia menerima satu proton menjadi H3O+. Nah, oleh karena itu, karena dia menerima atau sebagai akseptor, maka H2O di sini dia bertindak sebagai basa, sedangkan H3O+ bertindak sebagai asam. Nah, contoh lainnya di sini ada NH3 ditambah dengan H2O, gitu ya. Dia akan menjadi NH4+ plus OH-, gitu kan ya. Jadi bukannya menjadi H3O+, tapi menjadi OH-, gitu kan ya. Jadi karena NH3 ini dia menerima satu proton, otomatis NH3 itu bersifat basa, sedangkan H2O itu karena dia melepas proton sehingga dia bersifat asam. Nah, hanya saja kalau misalkan teori dari Bronsted-Lowry ini dia memiliki kekurangan, terutama kekurangannya apabila menjelaskan, asam dan basa lemah. Misalkan ada BF3 dan juga NH3. Nah, ini agak bingung nantinya untuk menentukan siapa yang nantinya bertindak sebagai asam, siapa yang bertindak sebagai basa. Nah, oleh karena itu teori tentang asam basa ini dilengkapi atau luruskan oleh si Lewis gitu ya. Jadi, menurut Lewis, untuk suatu senyawa yang bersifat basa, itu adalah, suatu senyawa yang dia mendonasikan pasangan elektron. Sedangkan kalau misalkan yang bersifat asam adalah dia yang menerima pasangan dari elektron, gitu ya. Contohnya di sini ada BF3 dan juga NH3. Nah, karena NH3 itu memiliki 2 elektron gitu ya, dan dia mendonasikan ke BF3, sehingga NH3 ini dia bisa dikatakan bersifat basa, sedangkan BF3 itu bersifat asam. Oke. Lalu kalau misalkan kita ngomongin asam basa, tidak lepas dari larutan asam basa yang ada di dalam air. Nah, air ini merupakan unik ya, karena, dia bisa bersifat asam ataupun bersifat basa. Nah, ini bisa kita lihat gini ya, jadi ada H2O plus H2O, dia akan menjadi H3O plus plus OH minus gitu ya. Sehingga kita bisa bilang
bahwa H2O itu dapat bersifat asam maupun bersifat basa. Oleh karena itu kita bisa tuliskan, untuk nilai Kc-nya pada saat kesetimbangan, yaitu sama dengan H3O+ dikali dengan OH minus, dan juga kita bisa tuliskan juga Kc sama dengan H+ dikali dengan OH minus, gitu ya. Karena dia sebenarnya kan, mendapatkan satu proton gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan Kw, itu H3O+ dikali dengan OH minus atau sama dengan H+ dikali dengan OH minus, gitu ya. Nah, karena di suhu di 25 derajat nilai konsentrasi dari H+ itu sama dengan 1 kali 10⁻⁷ molar dan OH- itu sama dengan 1 kali 10⁻⁷ molar. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan konstanta kesetimbangan dari air itu atau Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- itu sama dengan 1,0 kali 10⁻⁻14. Selanjutnya kalau misalkan kita ngomongin asam basa, juga ada yang disebut dengan derajat keasaman dan juga derajat kebasaan, gitu ya. Derajat keasaman berarti di sini disebut dengan pH, sedangkan derajat keasaman itu disebut pOH. Nah, pH ini sama dengan minus dari log H3O+ atau minus dari log konsentrasi H+. Kalau misalkan pH-nya itu kurang dari 7, dia disebut dengan suatu senyawa atau larutan asam. Nah, kalau misalkan, pH-nya itu lebih dari 7, maka dia adalah larutan basa. Kalau misalkan sama dengan 7, itu merupakan suatu larutan yang netral, ya. Nah, di mana konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus pH. Oke. Nah, kalau misalkan untuk pOH sama saja, jadi pOH itu sama dengan minus log dari konsentrasi OH minus atau konsentrasi OH minus sama dengan 10 pangkat minus pOH atau kita bisa jumlahkan antara pH plus pOH itu sama dengan 14, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya, di kehidupan sehari-hari, makanan-makanan yang kita makan itu kebanyakan memiliki pH asam. Dibandingkan kalau misalkan, seperti susu, gitu ya, atau misalkan amoniak, ataupun sabun, gitu ya, itu memiliki pH yang basa. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ngomongin tentang kekuatan asam basa, kita bisa membagikannya itu berdasarkan, asam kuat dan asam lemah. Begitu juga untuk yang basa, itu juga ada basa kuat dan juga basa lemah. Nah, di sini di tabel ini ada contoh-contohnya gitu ya. Kalau misalkan untuk yang asam lemah, ya berarti ada di sini ada contohnya ada HCl4, kemudian ada ya hidrogen yang berikatan dengan, senyawa-senyawa seperti Hi, Br, Cl gitu kan ya. Kemudian ada H2SO4 gitu kan dan ada HNO3. Kemudian ada suatu asam lemah, misalkan contohnya di sini ada Hf gitu ya, ada HSO4-, lalu HCOH. Lalu untuk misalkan basa, ini kebalikannya. Jadi dari asam gitu ya. Kalau yang ClO4, Hi, Br, Cl, H2SO4, HNO3 merupakan strong acid, tapi kalau misalkan dia pasangannya itu dengan OH-, maka dia menjadi basa yang lemah gitu kan ya. Sedangkan kalau misal yang tadinya asam lemah, ketika nantinya menjadi konjugasi basanya, dia menjadi, basa yang kuat gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada contoh dari HCl dan juga Hf gitu ya. HCl merupakan suatu asam yang kuat, sedangkan Hf merupakan asam yang lemah gitu ya. Nah, HCl ini semuanya akan terionisasi dengan sempurna pada saat, kesetimbangan. Sedangkan kalau misalkan Hf, dia tidak akan terionisasi sempurna gitu kan ya. Tetap ada Hf gitu kan ya, namun, ada se konsentrasi yang cukup kecil yang nantinya akan, berubah menjadi, asam dan basa konjugasinya yaitu H+ dan F- gitu ya. Nah, inilah yang membedakan antara, si HCl dan juga si Hf gitu ya.
Oke, ini sebagai salah satu contoh aja. Jadi misalkan ada konsentrasi dari H+, yaitu sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Kemudian, setengahnya itu dikonsumsi dan setengahnya itu kemudian diekspos di udara selama 1 bulan sehingga didapatkan konsentrasi dari hidrogennya itu menjadi 1,0 kali 10 pangkat minus 3. Nah, yang ditanyakan adalah, hitung pH dari keduanya. Nah, kalau kita bisa menghitung pH-nya, ya gampang saja, kita tinggal cari pH sama dengan minus log dari konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ untuk yang pertama kali yaitu 3,2 kali 10 pangkat minus 4, sehingga nilai pH-nya itu didapatkan 3,49. Nah, ketika dia diekspos di udara selama 1 bulan, nilai pH-nya itu turun, itu didapatkan dari, perhitungan minus log dari 1,0 kali 10 pangkat minus 3, yaitu sama dengan 3,00, gitu ya. Ini ada juga untuk, perhitungan dari, NaOH atau senyawa basa kuat gitu ya, dengan konsentrasi OH- 2,9 kali 10 pangkat minus 4, tentukan pH-nya. Nah, karena yang diketahui itu OH-, maka kita bisa mencari pOH-nya dulu. pOH sama dengan minus log dari konsentrasi OH-. Jadi minus log, dari 2,9 kali 10 pangkat minus 4, sehingga didapatkan pOH-nya itu 3,54. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14, sehingga didapatkan pH sama dengan 14 dikurang dengan pOH, yaitu bisa didapatkan adalah 10,46. Oke, nah ini ada contoh-contoh yang lainnya, saya rasa untuk contoh yang lainnya ini bisa kalian coba kerjakan sendiri, di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya di sini adalah tentang asam lemah dan juga basa lemah, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan untuk asam lemah, yang kita ketahui bahwa semakin meningkatnya konsentrasi, itu maka persentase ionisasinya itu semakin rendah. Jika dibandingkan dengan suatu asam kuat ataupun basa kuat, mereka akan terionisasi semua. Sedangkan kalau asam atau basa lemah, dia terionisasinya itu sebagian, seperti itu. Nah, di sini ada, kalau misalkan kita mencari nilai, eee, Ka-nya, tetapan kesetimbangannya, misalkan ada reaksi Ha dalam bentuk aqueous menjadi H+ ditambah dengan A- untuk konjugasinya, maka kita bisa dapatkan Ka itu sama dengan konsentrasi dari H+ dikali dengan, molekul A, ya minus ya, dibagi dengan konsentrasi dari, awalnya itu konsentrasi dari Ha, gitu ya. Nah, dan persen ionisasi itu merupakan konsentrasi dari asam terionisasi pada saat, kesetimbangan dibagi dengan, konsentrasi dari asam awal dikali dengan 100%, atau persen ionisasinya sama dengan konsentrasi dari H+ dibagi konsentrasi dari Ha pada saat di awal dikali dengan 100%. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh, tetapan dari Ka dan juga Kb untuk asam dan basa yang lemah gitu ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri, dan kalau untuk basa lemah juga sama ya, nilai Kb itu sama dengan, jadi di sini ada konsentrasi OH minusnya gitu kan ya, dikali dengan, konsentrasi dari, konjugasi dari senyawa tersebut dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Atau contohnya di situ ada NH3 ditambah dengan H2O menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, kita tahu kalau misalkan asam, untuk NH3 merupakan basa lemah, sehingga kita bisa tuliskan Kb itu sama dengan, konsentrasi NH4+ dikali dengan konsentrasi dari OH- dibagi dengan konsentrasi dari NH3. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh dari besar dari nilai Kb dan juga nilai konjugasi asamnya gitu ya. Misalkan ada etilamin, Kb-nya itu 5,6 kali 10 pangkat minus 4, konjugasi basanya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 11, dan yang lain-lain. Bisa dilihat contohnya di tabel ini. Nah, berikutnya adalah hubungan konstanta ionisasi asam dan juga basa konjugasinya. Nah, misalkan ada suatu reaksi, CH3COH
dia akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan CH3COO-, maka nilai Ka-nya itu sama dengan konsentrasi dari H+ dikali dengan konsentrasi dari CH3COO- dibagi dengan CH3COOH, gitu kan ya. Nah, dari sini, CH3COO- ditambah dengan H2O, maka dia akan berubah menjadi CH3COOH ditambah dengan OH-, maka bisa didapatkan nilai Kb itu sama dengan CH3COOH dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan CH3COO-. Nah, kalau misalkan kita mencari overall reaction dari ionisasi dari CH3COOH ini, maka didapatkan H2O menjadi H+ ditambah dengan OH-, gitu ya. Nah, dari masing-masing kita sudah ketahui bahwa ada nilai Ka dan juga nilai Kb. Kalau misalkan masing-masing dikalikan nilai Ka dan Kb, ternyata nilai Ka dan Kb itu sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-, gitu ya. Atau sama dengan nilai konstanta kesetimbangan untuk air, sehingga nilai Ka dikali dengan Kb itu sama dengan Kw, atau tetapan kesetimbangan pada asam dikali dengan tetapan kesetimbangan basa itu sama dengan tetapan kesetimbangan air. Nah, ini contohnya misalkan ada pH dari 0,4 molar amonia solution, gitu ya. Di sini untuk konsentrasi NH3 awalnya yaitu sebesar 0,4 molar. Reaksi yang terjadi yaitu NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan, inisialnya itu adalah 0,4, untuk NH4+ itu 0, OH-nya itu 0, kemudian untuk yang berubahnya berarti di sini, kita bisa tulis minus X, NH4 itu adalah plus X, kemudian OH- itu adalah plus X. Sehingga pada saat kesetimbangan kita dapatkan bahwa untuk NH3 yaitu 0,4 minus X, NH4+ itu adalah X, OH- itu adalah X. Oke, karena NH3 itu merupakan basa, maka kita bisa mencari nilai Kb-nya dari nilai Kb. Nah, ini nilai Kb didapatkan dari tabel sebelumnya. Untuk NH3 gitu ya, untuk amonia, itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5, sama dengan konsentrasi NH4+ adalah X, konsentrasi OH- adalah X, dikalikan menjadi X kuadrat, dibagi dengan konsentrasi dari NH3 yaitu 0,4 minus X. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X-nya itu adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, oleh karena itu, di sini kita sudah tahu nilai X-nya, oleh karena itu kita coba cek kan, apakah approximation-nya itu valid gitu kan ya, apakah dia termasuk basa lemah atau tidak dengan mencari nilai ionisasinya, ya. Jadi, nilai ionisasinya itu adalah konsentrasi dari si OH- tersebut dibagi dengan konsentrasi dari NH3 dikali dengan 100%, yaitu 0,68%. Artinya dia valid merupakan suatu basa lemah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencari konsentrasi dari OH-nya dengan mencari POH sama dengan minus log 2,7 kali 10 pangkat minus 3, jadi sama dengan 2,57, atau pH-nya itu adalah sebesar 11,43. Oke, untuk yang ini saya rasa kalian bisa coba kerjakan di rumah sendiri. Lalu baik, saya rasa sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.